Puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada pagi hari ini, kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi. Dan doa saya kepada Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada dalam keadaan yang baik, dan kami juga bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan hikmat, pengertian yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi ini adalah Ranting pada Pokoknya. Masih dalam seri pelajaran mengenai bagaimana kita harus berbuah. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang keinginan Bapa di surga bagi setiap dari kita agar memiliki kehidupan yang bukan sekedar berbuah, melainkan berbuah lebat atau berbuah banyak. Ayat pokok kita terambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan, Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan yang sederhana agar mudah dimengerti. Dan ayat yang baru kita baca adalah bagian dari perkataan atau nasihat Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Menjelang dia ditangkap, lalu kemudian disalibkan. Dan tentu saja berarti perkataannya atau nasihatnya ini sangat penting. Karena saat-saat menjelang Tuhan Yesus ditangkap, kalau kita baca dalam Injil Yohanes khususnya pasal-pasal terakhir, Tuhan Yesus banyak sekali memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan salah satu nasihatnya adalah ayat yang baru saja kita baca dengan perikop yang berjudul Pokok Anggur yang Benar. Nah, dari pembacaan firman Allah ini, ada beberapa hal yang akan kita lihat dan pelajari bersama. Yang pertama, buah itu selalu dinikmati oleh orang lain. Pohon tidak menikmati buah yang dihasilkannya. Dengan kata lain, hidup yang menghasilkan buah adalah hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, buah adalah hasil dari sebuah hubungan. Kita tahu bahwa proses pembuahan pada tumbuhan itu terjadi ketika serbuk sari yang terdapat dalam benang sari itu menempel di atas kepala putik. Ya, kalau orang yang belajar biologi mungkin tahu ini. Nah, demikian juga kalau kita mau menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita harus bekerja sama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus yang mengarahkan bagaimana kita berbuah. Dalam bahasa Inggris, berbuah dipakai kata bearing fruit. To bear artinya memikul atau menanggung. Nah, perlu diingat bahwa yang menanggung atau memikul buah adalah rantingnya, bukan pokoknya. Namun, tentu keduanya saling memerlukan. Kita perlu mengerti bahwa Tuhan selalu ingin bekerja sama dengan kita dalam menjalankan rencananya. Tuhan yang memungkinkan kita menghasilkan buah, tetapi adalah tugas kita untuk memikul buah yang dihasilkan. Sama halnya bagaimana Tuhan memberikan kami anak, yaitu Matthew, dalam rumah tangga kami, maka tugas kamilah sebagai orang tua untuk membesarkan dan mendidik Matthew. Yang ketiga, buah akan selalu keluar melalui ranting.
Untuk berbuah, sebuah ranting tidak perlu bersusah payah atau ngotot atau maksa, tetapi ranting cuma perlu tersambung dengan batang atau pokok pohon. Sebab selama dia terhubung atau tersambung, ranting dapat mengambil mineral atau nutrisi yang diperlukan dari pokoknya. Sehingga pada waktunya, ia akan menghasilkan buah. Nah, selama kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan dapatkan semua yang kita perlukan, supaya kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang keempat, berbuah adalah gambaran dari orang yang sudah dewasa dalam Tuhan. Karena untuk berbuah, atau untuk berbuah banyak, bukanlah hal yang mudah. Sebuah ranting yang digantungi banyak buah, pasti tidak merasa nyaman. Bayangkan jika sebuah ranting sebuah ranting harus digantungi oleh buah anggur yang beratnya bisa sampai 2 atau sampai 3 kilo, atau buah mangga yang juga beratnya bisa sampai 3 kilo gitu ya, satu ranting. Nah, kalau ranting tersebut bisa ngomong, mungkin pasti dia akan bersaksi bagaimana beratnya beban yang harus ditanggung ketika menghasilkan buah. Sedangkan kalau kita lihat ranting yang tidak berbuah, tidak menanggung beban apa-apa, hidupnya lebih ringan. Nah, makin banyak buahnya, makin berat tanggungannya. Sehingga ranting pun tentu harus makin bergantung pada pokoknya. Karena beban tanggungan yang makin berat, berpotensi untuk menyebabkan ranting menjadi patah atau putus dari pokoknya. Demikian pula, kalau hidup kita menghasilkan banyak buah, kita harus makin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Saat kita tinggal dan taat pada firman-Nya, kita akan makin banyak berbuah. Karena firman-Nya akan membersihkan kita. Salah satu ayat hafalan di kelas Basic Christianity adalah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, pemotongan atau pemangkasan itu akan dilakukan dan akan dikerjakan oleh firman yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, tujuan berbuah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menunjukkan betapa hebatnya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan juga untuk sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita untuk berbuah, bukan hanya berbuah saja, tetapi berbuah banyak atau berbuah lebat untuk kemuliaan namanya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa sebagai murid-murid Kristus, kami harus berbuah banyak dan berbuah lebat. Tuhan, mari tolong kami untuk tetap bergantung pada pokok, yaitu pada Kristus, agar kehidupan kami dipenuhi dengan nutrisi-nutrisi dari firman Allah yang akan membuat kami juga untuk berbuah lebat. Tuhan, tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan tolong kami untuk kami dapat berbuah banyak. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan memulaikan hari yang baru, dan seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, ini doa ucapan syukur kami atas firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.